pagi. Jess, ini komen ini saya suka nggak suka harus di-replay, Jess. Menghormati pertanyaannya. Ya beban ini buat saya. Kenapa? Karena komen ini adalah komen yang orangnya nggak mau dengerin. Sorry ini Pak, jangan tersinggung Pak. Karena saya edukasinya bukan hanya untuk Bapak saja, tapi untuk yang lain. Kok bisa? Kenapa Pak Jess? Lihat komennya. Komennya adalah, kalau sarapan paginya, kalau kita sarapan oatmeal ini pasti yang disebut ya, atau telur rebus, boleh gak Pak Jess? Saya kan udah di dalam konten yang kamu komen ini Pak, sudah dibahas. Yang saya pakai baju merah itu, yang pakai kaos merah itu. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Yang ngapain lu tanya sarapan oat dan telur? Kan itu berarti kamu nggak menyimak itu, nggak menyimak kontennya. Kalau kamu nyimak, nggak mungkin pertanyaannya seperti ini. Ya, karena nggak menyimak jadi pertanyaannya kayak begini. Ya nanti kalau ada orang yang namanya netizen itu kan pro dan kontra ya. Yang hatinya buruk, hatinya syirik, nanti saya yang dimaki-maki. Yang waras, yang benar-benar melihat objektivitas, nanti saya yang dibela. Kan gitu, itu kan sifatnya netizen begitu. Ya enggak apa-apa, saya jawab aja. Sarapan yang terbaik itu adalah tidak sarapan. Kenapa sarapan yang terbaik tidak sarapan dan tubuhmu tidak membutuhkan sarapan? Karena satu, siklus tubuh dari siang ke malam dan kemudian dari malam ke siang itu beda. Siklus tubuh dari siang ke malam itu adalah dari beta menuju ke alfa, menuju ke theta, menuju ke delta. Sehingga ketika di delta kamu bisa deep sleep. Siklus tubuh dari malam ke siang itu dari delta. Kamu harus naik ke theta, baru bisa masuk ke alfa dan masuk ke beta. Itu siklus tubuh itu begitu. Nah, kamu kalau tanya beta, theta, alfa, delta itu apa Pak? Ya jangan tanya sama saya. Nanti tidak mungkin saya jelasin di sini ya. Itu nanti masuk dalam kategori ilmu yang berbeda lagi gitu. Tapi saya jelasin supaya kamu tidak penasaran. Beta itu sadar, seperti sekarang ini kamu dengerin saya ngomong. Ya, pindah ke alfa itu kondisi otakmu cerdas. Kamu nangkep semua yang orang bicarakan. Ketika masuk ke theta, otakmu keajaiban. Jadi kamu mikir apa aja jadi. Kamu mikir apa aja jadi. Itu di theta. Kalau delta itu udah deep sleep itu. Kamu istirahat total. Nah kayak gitu. Nah, asam lambung pun sama. Asam lambung ketika kamu dari delta naik ke alfa. Di alfa itulah asam lambung baru sempurna. Asam lambung baru full. Nggak, kondisinya tidak dalam kondisi minus. Itu sebabnya asam lambung tidak perlu disarapin-sarapin ketika pagi. Ketika malam menuju ke delta, asam lambung harus berkolaborasi dengan pankreas supaya pankreasnya istirahat dan insulinnya turun. Itu sebabnya kamu harus mengkosongkan lambungmu terlebih dulu, baru kamu siap tidur. Nah, kalau kamu selesai makan jam 6 sore, jam 7, jam 8, jam 9, jam 6 sore, jam 18 kamu selesai makan, jam 19, jam 20, jam 21, jam 22 asam lambungmu kosong nih. Nah, asam lambungmu kosong. Semua yang dipecah sama asam lambung pindah ke usus halus. Makanya kamu tidak perlu makan malam. Cukup jam 6 selesai. Gitu. Nah, kalau seandainya malam-malam mau makan lagi, nyemil lagi, ya kamu harus menunggu 4 jam itu tadi. Meskipun nyemilnya kacang, ya. Meskipun nyemilnya durian, ya. Meskipun nyemilnya 1 sendok nasi goreng, ya betul. Apalagi 1 piring. Gitu. Nah, sudah jam 10 selesai, ya asam lambungnya kosong. Kamu istirahat, tidur, enggak apa-apa. Dan nunggu 4 jam kemudian, jam 23, jam 24, jam 1, jam 2, ini insulin baru turun. Insulinnya turun, istirahat kamu. Gitu. Nah, itulah yang membuat kamu sehat. Di mana siklus tubuhmu berjalan dengan bagus.
gitu. Sehingga pagi itu tidak perlu disarapin karena persiapan lambung menuju ke beta. Persiapan lambung, asam lambung dari minus menuju ke plus. Sehingga ketika sudah jam 11 siang, kamu bisa mengasupkan makan pertama kali. Dan yang terbaik telur. Kenapa telur yang terbaik, Pak? Itu jam 11. Karena telur tidak menggerakkan pankreas. Tidak membuat reaksi pankreas. Dan langsung membenahi sel-sel tubuh, terutama dinding lambungmu. Telur, ikan, daging, seafood. Ya, kalau kamu mau makan di antara 4 ini dan itu dimakan jam 11, ya harus ditem, harus dikukus. Nanti kamu bilang, kalau itu diganti sama ubi gimana, Pak? Ubi kukus. Ya kamu jangan samakan itu sama ubi atau Jess. Masa kamu samakan kayak langit sama bumi begitu, yang bener aja lu beda, Pak, beda. Ya kukus. Tapi kalau kamu nggak bisa ngetim daging, ikan, seafood, ya telur yang paling gampang toh. Telur 1 butir, 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, nggak ada masalah. Beneran nggak ada masalah. Itu bagus banget gitu, dan itu yang terbaik. Nah, baru di antara jam 1 sampai jam 6 sore, kamu mau nyemil silahkan, kamu mau jajan silahkan. Nah, jam 4-nya, jam 16 atau jam 17 atau pas jam 18-nya kamu makan. Terserah makanmu apa. Kalau kamu tidak punya masalah metabolik, tidak punya penyakit komplikasi, makan apa saja silahkan. Tidak ada yang dilarang. Tapi kalau kamu sudah bermasalah dengan komplikasi, kamu bermasalah dengan penyakit metabolik, ada masalah-masalah jantung, masalah-masalah ginjal, masalah-masalah pankreas, masalah-masalah liver, masalah-masalah hidupmu, ya kamu tidak mau singkirkan semua yang berhubungan dengan gula. Nasi itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula, minuman-minuman manis itu gula. Terus yang dimakan, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak, ini sudah mengandung gula yang tadi saya sebutkan. Sehingga kamu tidak perlu memakannya dengan itu semua. Gado istilahnya, ngegado ikan, ngegado lauk pauk. Nah itu yang betul seperti itu. Itu Jess. Nah kalau kamu masih suka makan sayur, ya dimakan aja sayurnya, tidak ada masalah. Tapi sayur itu juga termasuk gula, sakrosa. Di dalam tubuh itu tidak ada itu sayur kelilingan di pembuluh darah, tidak ada. Yang beredar di situ adalah sakrosanya, gitu. Nah, pagi harinya bangun tidur, kenapa harus minum racikan macin? Ya karena tubuhmu itu selmu itu butuh nutrisi. Racikan macin full nutrisi, ada nutrisi mikro di situ. Ada asam, ada mineral, ada vitamin. Seruputin aja setiap pagi. Itu akan menjaga lambungmu sehat. Kalau kamu tidak mau minum racikan macin, boleh tidak? Boleh. Tapi kamu harus mensuplementasi tubuhmu. Kamu harus membeli suplemen untuk itu semua. Bisa diminum pakai air putih, tidak ada masalah. Racikan macinnya buang aja, tidak diminum, tidak masalah. Tapi kamu harus minum probiotik. Kamu harus minum liposomal glutathione. Kamu harus minum MCT, kamu harus minum D3K2, kamu harus minum magnesium, kamu harus minum zinc, kamu harus minum omega 3, kamu harus minum vitamin B1, B2, B3, B12, B6, B9, kamu harus minum vitamin E, kamu harus minum banyak banget. Sementara itu sudah lengkap di dalam racikan macin. Gitu. Sehingga kamu bisa menambah yang belum ada di racikan macin, seperti liposomal untuk membantu liver, propolis royal jelly, selimari, probiotik untuk membantu pencernaan, MCT untuk membantu penyerapan dalam tubuh, membantu empedu, membantu liver, membantu otak. Itu MCT. Kayak gitu, Jess. Jadi tubuhmu itu pagi hari tidak butuh sarapin. Itulah resikonya kamu kena MAH yang kemudian nanti akan membentuk sebuah komplikasi itu. Awal mulanya itu. Kamu kalau tidak percaya omongan saya, kamu boleh survei deh di RS deh. Ya, setiap kali kamar kamu kunjungi, obatnya orang yang ada di ranjang termahal itu selalu ada yang namanya obat lambung. Nah, itu aja kamu lihat. Kenapa ya? Supaya kamu tidak selesai sakitnya. Mari sembuh, obat lagi, mari sembuh, obat lagi, mari sembuh, obat lagi. Itu kayak lingkaran setan sampai nanti kamu terkomplikasi itu. Ujungnya kayak gitu.
Ya kamu kalau nggak percaya